Nah, ini istri gua. Gimana kata dokternya? Betres ya? Ya udah istirahat deh. Nunggu panas pian. Yaudah ya, betres ya. Kita pulang, oke? Bismillah. Jadi kalau pas duduk dong ya, sedang jaga konsentrasi itu mah kayak Kerja walaupun bisa mengangkat kerja walaupun pulang berapa Halo, assalamualaikum. Hari ini tanggal 2 Januari 2023. Oke, agenda hari ini gue mau nganterin istri gue buat check up sekaligus USG juga ke rumah sakit tempat dia kerja. Doain aja semoga keadaannya lancar. Amin. Oke. Halo, assalamualaikum. Masih tanggal 2 Januari 2023. Kita habis dari dokter di GPI. Halo, masih 2 Januari 2023. Gue baru sampai kantor karena sebenarnya gue tadi izin setengah hari anterin bini gue ke rumah sakit buat check up karena kemarin sempat jatuh juga. Dan sekarang cuaca lagi hujan gede banget, Masya Allah. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue penasaran apa aja sih kegiatan gue di tanggal 2 Januari 2023. Oke, ini lanjutin kemarin ya. Jadi kemarin itu ya pas malam, tiba-tiba istri gue bilang gitu ya, kalau dia itu disuruh ke IGD. Ke IGD itu malam-malam tuh 1 Januari 2023 itu. Harus diperiksa. Meskipun memang keluhannya ketika istri gue jatuh itu adalah cuman sakit di bagian pantat dan di bagian perutnya yang mulai kram-kram gitu ya. Akhirnya dia tetap maksain masuk karena nggak ada temennya gitu, dia cuma dinas sendiri. Dia maksain masuk udah bilang. Jadi kenapa istri gue itu mau masuk kerja karena dia ini dinas kerja masuk malam sendirian gitu, teman-temannya nggak ada karena nggak ada pasien juga yang bisa dirawat. Jadi dia masuk aja tetap cuma sendiri. Biasanya kan satu shift itu ada 2-3 orang. Ini karena nggak ada pasien, ada sendiri. Kata istri gue dia bawa operan ke Jasmine, ke ruangan Jasmine, dan orang Jasmine ini ada 2 orang operan ke IGD. Nah, temennya ini ternyata yang di Jasmine adalah teman dulu satu ruangannya di Cendana, tapi karena ada di rolling dipindahin, dan dia saranin yaudah sana lu ke IGD daripada lu kenapa-napa kan. Gue sih awalnya udah bilang gitu sama istri gue, udahlah daripada masuk coba aja izin gitu, cuti dadakan, tapi nggak bisa kata dia. Ya udahlah maksain. Akhirnya bener, dia diperiksa, dia sempat katanya masukin obat lewat duburnya, gak mendingan tuh keramen di perutnya. Begitu dia ngabarin kan, gue bilang udah pulang aja gitu. Iya ini juga lagi nungguin surat dari dokter gitu, karena kepala ruangannya nggak bisa dikabarin kan, checklist 1. Yaudah akhirnya ada inisiatif dari temennya ngirim ke kepala ruangannya gitu untuk direkomendasiin dia bolehlah izinin pulang. Setelah aku jemput tuh istri gue, setelah jemput kita langsung dapat resep obat ke K24 gitu.
untuk ngambil obat di apotek. Di situ kita udah beli, gue agak malam sih nyampe rumah, makanya gue sempet upload di tanggal 1 itu tanggal 2 Januari gitu, karena gue upload bener-bener malam banget itu, jam setengah 2-an kalau nggak salah gue sampai rumah. Udah di situ udahlah gue istirahat pagi hari gue setelah dapat rekomendasi untuk USG, kita USG. Dan kita nggak tahu nih, dokter yang biasa nangin istri gue itu kan dokter Dewi, cuman dia dapat kabar katanya dokter Dewi itu lagi cuti ke Eropa, udah diganti nama dokter Iskandar. Gue pura-pura tahu gitu sama istri gue, ini dokter Iskandar mau udah bestian gue ini. Ternyata gue waktu ke depan gue bilang, ini dokter Iskandar bener lagi datang nih, karena gue tahu kan, gue sempat ngeliat gitu, ini dokter Iskandar ini yang kayak gimana sih. Oh ini nih, datang tuh mobil warna hitam parkir di depan, karena gue yakin itu parkiran khusus dokter. Dan memang kebetulan jam 11 itu adalah jam prakteknya dokter Iskandar. Gue bilang sama istri gue, bener lagi dokter Iskandar datang. Tuh kan, bener datang, dia lewat masuk kagak lama. Istri gue dipanggil untuk masuk ke ruangannya gitu, karena ini adalah hari pertama kali gue ketemu dokter Iskandar sebenarnya, dan istri gue juga untuk pertama kali praktek sama beliau. Lucunya itu dokter Iskandar ketika datang dia bilang kayak gini, silakan ibu, berjumpa lagi kita gitu, ketemu lagi kita. Dalam hati gue, perasaanku baru pertama kali dah nganterin bini gue ke dokter Iskandar, dan bini gue juga kayak gitu. Agak lucu sih, dan gue suka banget sama perawakannya dokter Iskandar ini. Selain tinggi, dia itu mukanya itu cerah, kayak bijaksana, cara ngomongnya juga asik gitu. Orangnya juga nggak sungkan gitu buat ngasih masukan, ngasih tahu nih keadaan janinnya gimana. Dan alhamdulillah katanya janin gue tuh beratnya kurang lebih 1 kilo 1,9, dan normal lah sih gitu, terus sehat gitu, alhamdulillah. Detak jantungnya juga normal, sehat. Setelah itu ya gue baru pulang. Di situ tuh gue ngeliat istri gue ya, wah pas perutnya dibuka untuk tidak USG, wah bayi gue tuh udah mulai muter gitu, udah ngebalikin kepalanya. Wah gue seneng banget gitu, alhamdulillahnya sehat gitu. Karena apa? Karena bener-bener gue kepikiran banget gitu di tempat kerja juga. Oke, gue tuh akhirnya berangkat ke tempat kerja 12:30, nyampe sana jam 1. Gak langsung kerja karena gue udah bilang kan, gue izin sama temen gue kalau gue masuk siang gitu, datang siang. Ya udah gue kerja seperti biasa, gue nyiapin barang, repack barang. Terus jam 4-an tuh gue kayak kangen banget gitu sama istri gue, karena kalau istri sakit tuh kayak kepikiran aja gitu loh, lagi ngapain ya, mana dia nggak bisa istirahat total lagi, harus masuk malam lagi. Ya udahlah, gue coba telepon tuh istri gue, ya gue bilang lagi ngapain gitu ya. Kangen banget gue gitu, lagi sama anak gue. Hasil gue rencana pulang, gue beli itu cemilan buat bini gue pulang. Dan itu tuh gue bener-bener gue peluk istri gue tuh, gue ciumin juga tuh perutnya anak gue gitu ya, semoga sehat gitu, sehat ya Allah. Karena sebelum itu gue sempat dapat video gitu ya, bahwa ada 3 hal yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki dari perempuan. Yang pertama adalah perempuan itu mengalami menstruasi atau datang bulan. Yang kedua, perempuan itu mengandung bayi gitu. Dan yang ketiga, perempuan itu melahirkan. Yang ketiga-tiganya itu tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Dan ketiga-tiganya itu tuh pahalanya itu besar gitu, yaitu setara dengan jihad juga, apalagi itu yang melahirkan. Karena disitulah judi yang dibenarkan, yaitu antara kehidupan dan kematian. Dan gue berdoa bahwa semoga istri gue sehat, panjang umur. Malam-malam gue nganterin istri gue kerja, karena memang gak bisa libur. Dia masuk berangkat, alhamdulillah sih keadaan udah normal. Dia mau apa, ternyata dia mau es kelapa. Gue anterin dia es kelapa. Setelah itu gue pulang. Dan gue ingat hari ini tanggal 2 Januari 2023 adalah pertandingan perebutan semifinal Piala AFF 2023 antara Indonesia dan Malaysia serta Thailand dan Kamboja. Dan alhamdulillah gue lihat sih tadi kayaknya Indonesia menang sih. Gue nggak nonton, tapi kayaknya menang 2-1 lawan Filipina.
dan udah dipastikan dia masuk ke semifinal. Begitupun Thailand, kayaknya tadi 3-1 kalau nggak salah gitu kan. Gue berharap sih tahun ini Indonesia juara AFF. Gue sering banget nonton Piala AFF dan gak pernah juara gitu loh. Sampai momen gue pernah jagain ustadz gue waktu sakit. Gue waktu itu nonton juga di rumah sakit Piala AFF, gak juara juga. Ya Allah, semoga juara. Udah itu aja sih buat kegiatan gue tanggal 2 Januari 2023 hari ini, bertepatan hari Senin. Semoga pada saat selalu, semoga video ini benar-benar memberikan pengingat gue di hari itu apa yang aja yang gue lakuin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.